seterusnya. Ya, jadi ketika banyak perbaikan-perbaikan jiwanya, itu banyak sel jadi lebih sehat, ya, karena energinya lebih sehat, gitu. Oke ya. Oke, nanti kita akan sama-sama meditasi untuk kalau di luar namanya Ho'oponopono. Nanti tapi saya akan pakai bahasa Indonesia, ya, akan saya bimbing bahasa Indonesia seperti kita lakukan ke bumi kemarin itu sebenarnya Ho'oponopono, ya. Nah kita fokus kepada diri kita sendiri dan mungkin memaafkan juga orang tua kita yang dulu sempat kita tidak pahami niat-niat baik mereka, gitu ya. Ya, jadi ini kita biar plong. Oke. Oke. Jadi kenapa saya bilang self acceptance, penerimaan terhadap diri kita, karena dalam diri kita atau diri kita sendiri banyak yang masih belum menerima diri kita sepenuhnya. Belum bisa menerima hidup kita, nasib kita, takdir kita sepenuhnya. Ya. Kita masih banyak menyangkal, ya. Masih banyak mengandai-andai menjadi hidupnya orang lain, menjadi orang lain. Nah, itu yang berarti Anda di sini belum sepenuhnya menerima. Oke. Sebentar, saya pasang headphone dulu biar suaranya jelas. Tes jelas nggak? Jelas, oke. Oke, sip. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kita pejamkan mata, kita akan menerima diri kita juga, termasuk hidup kita, termasuk memaafkan juga sebenarnya, memaafkan juga orang tua kita. Ya, oke. Bersiap. Anda boleh tiduran, boleh duduk, ya. Anda santai dan pejamkan matanya. Silahkan disapa masing-masing namanya di dalam diri kita. Sebutan nama panggilannya.
Misalnya, hai Dani, bagaimana kabarmu? Panggil masing-masing semuanya. Bagaimana kabarmu? Kangen ya? Sudah lama kita tidak bertemu. Sudah sedalam ini, sepenuh ini. Biasa hanya nyapa, cuma sekedarnya saja. Tidak begitu dalam seperti ini. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya selama ini telah mengabaikan kamu. Maafkan saya. Kok suaranya hilang, Kang? Sinyal Kang Dani kayaknya, Kang. Tunggu sebentar ya.
Teh Cici, Kang Daninya masih nggak ada ya? Belum terhubung lagi. Tes. Kang Dani di mana? Iya Kang, tes sebentar. Lagi ditanyakan via WA. Kayaknya Zoom Lagi nyari emang sinyal. Koneksinya kayak Zoom kayaknya emang lagi koneksinya. begini deh dari tadi pagi. Oh, Tadi pagi pakai Zoom juga hilang-hilang gini suaranya. oh. Mungkin karena Kalau banyak ini banget bagus kali ya. sih, Mbak. Kayaknya koneksi Banyak dipakai untuk meeting. Iya. Tadi pagi juga gitu. Sama persis kayak gini. Iya. Biasanya kayak yang Udah. hostnya gitu Udah. suaranya Kang hilang. Daninya udah join. Oke. Ya, maafkan semuanya. Wi-Fi-nya down. Wi-Fi-nya down. Wi-Fi rumah sayanya di rumah. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar. Ya. Kirain Aku. Zoom-nya Kang Dani soalnya kayak dari tadi pagi suka hilang-hilang gitu suaranya kalau pakai Zoom. Nah, ya mungkin koneksi. Mungkin lagi rame kali, maksudnya banyak banget yang betul. pakai. Betul. Jadi Wi-Fi jaringan tuh sekarang dari tadi sore sih memang ya banyak yang di rumah pakai Wi-Fi. jadi mungkin keterbatasan saling ininya ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan lebih lancar sekarang ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, silakan kita mulai lagi. Ya, pejamkan matanya. Kita sapa lagi diri kita. Mohon maaf jika tadi terputus. Ya, kita nggak apa-apa. Diri kita yang di dalam masih ada. Ya, kita sapa lagi. Kita mulai. Oke, kita koneksikan lagi. Kita koneksikan lagi dengan diri kita. Sapa lagi, maaf tadi diri ini jika tadi sempat terputus. Saya sambung lagi bahwa mohon maafkan saya dan saya pun memaafkan orang-orang yang pernah melukai saya, yang pernah menyakiti saya, termasuk orang tua saya yang tidak sengaja melukai saya atas ketidakmengertian mereka, atas ketidakpahaman mereka dalam berkomunikasi dan bagaimana cara mendidik seorang anak. Mohon maafkan. Dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Wahai Ibu, terima kasih atas jasamu. Bagaimanapun, engkau sangat berharga. Meskipun engkau pernah melakukan kesalahan, tapi saya memahami bahwa niat tertinggimu adalah engkau ingin melindungi saya, engkau ingin membuat saya menjadi orang yang berhasil. Hanya caramu tidak mengerti, tidak paham untuk mendidik aku. Ayah atau bapak,
Terima kasih juga atas kerja kerasmu selama ini yang telah membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Mohon maaf jika prasangka-prasangkaku terhadapmu salah. Wahai ayahku, wahai pahlawanku, maafkan aku ya. Maafkan aku atas kesalahpahaman selama ini. Mungkin ada sikap-sikap yang tidak berkenan selama ini. Mohon maafkan aku juga. Mohon maafkan aku. Wahai ibu dan ayah, semoga kalian dirahmati, diberkahi, dan diberi kesejahteraan dan dilapangkan. Baik engkau sudah meninggal, ada yang sudah meninggal, maupun ada yang masih hidup. Doakan mereka. Sekali lagi, terima kasih. Dan maafkan anakku ini. Maafkan anakmu ini. Wahai diriku, aku mengakui aku pernah menolak dirimu dan aku pernah menolak hidup ini. Aku merasa tidak beruntung, aku merasa tidak baik nasibnya. Padahal inilah jatahku dan aku bisa belajar di kehidupan ini. Sekali lagi, maafkan aku. Saya menyesal. Saya menyesal. Saya menyesal atas apa yang pernah aku lakukan yang tidak selaras dengan dirimu. Wahai diriku, lepaskan semuanya, dan aku relakan semuanya. Rasa-rasa yang tidak selaras dan tidak berguna, yang telah menyakitimu selama ini, yang telah menghambat kehidupan, yang telah menghambat rezeki, yang telah menghambat kesehatan, dan menghambat hubungan dengan orang lain. Aku lepaskan. Aku lepaskan semuanya. Aku lepaskan sakit hati aku. Aku lepaskan luka batin aku, kesedihan aku, kekuranganku, dan lain sebagainya. Aku lepaskan semuanya. Aku sadari sekarang ini, aku sebagai manusia ciptaannya telah diberikan potensi yang berlimpah. Hanya saja selama ini aku fokus atas kekuranganku, atas penderitaan-penderitaanku. Padahal penderitaan itu pun adalah sebuah pembelajaran, supaya aku belajar menjadi pribadi dan manusia lebih baik lagi. Akhirnya aku sadari bahwa tidak ada yang buruk di kehidupan ini. Apa yang aku alami, aku jalani. Yang dihadirkan kepada hidupku ini adalah kebaikan untukku. Untuk itu, terima kasih wahai hidup. Terima kasih wahai pencipta. Wahai diriku dan hidupku, aku terima sepenuhnya. Aku terima sepenuhnya dan aku mencintai dirimu dan hidup ini. Aku mencintai hidup ini apa adanya, penuh dengan kenikmatan yang sebelumnya aku abaikan. Wahai diriku, terima kasih selama ini engkau telah bersabar menemaniku meskipun aku sering lalai kepadamu.
Wahai diriku, sekali lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga dirimu selalu diberkahi, dirahmati, diberikan kesehatan dan kesejahteraan dimanapun engkau berada. Tuhan selalu bersamamu, Tuhan selalu melindungimu, menjagamu dan membimbingmu. Wahai diriku, mulai saat ini kita kolaborasi ya, dan menjambut era baru, kesadaran baru, dan kehidupan baru yang lebih baik. Kita bersama-sama mengarungi dan menjalani hidup ini dengan indah, yang penuh kebermanfaatan. Izinkan aku peluk dirimu dengan erat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cukup. Oke, teman-teman, maaf kalau ada distorsi suara. Silakan yang mau sharing. Bagaimana rasanya, pengalamannya seperti apa? Oke, tarik napas dulu kalau begitu. Atau kalau ada minum, minum dulu deh. Minum dulu. Kita netralkan. Oke, setelah itu silakan. Sharing itu salah satu sharing itu salah satu terapi juga. Jadi ketika sharing itu mengeluarkan, merilis juga. Jadi penting banget ya sebenarnya. Oke, silakan yang mau sharing. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa bisa menangkap pembelajaran Anda ketika Anda sharing. Silakan, ada yang mau? Nih Mas, audio ini ada ini kayak Mas, semacam rekamannya gitu. Kalau saya kan belum bisa meditasi tanpa bantuan nih. Seperti itu. Oke, nanti saya kasih nomor Alpha Movement. Nanti Anda bilang ke Mbak Cici yang adminnya Alpha Movement itu untuk dimasukin ke grup. Nanti saya share musiknya, oke? Gitu ya. Pengantarnya bagaimana Mas? Gimana Mas? Itu kan musik dan pengantar meditasinya kan, semacam dialognya itu kan pun saya belum bisa kan berdialog dengan diri sendiri. Oh, iya, ya itu dia tuh. Gimana ya? Saya tuh jarang rekaman seperti ini, jadi suka spontanitas ya. Jadi tapi nanti saya kasih acuannya ya. Acuannya itu adalah menyapa pertama, kedua adalah minta maaf, ya. Kedua penyesalan bahwa jadi saya menyesal, saya minta maaf gitu ya. Terus yang ketiga saya terima kasih. Nanti terima kasihnya Anda sesuaikan, Anda apa ya namanya, adaptasi aja, bukan adaptasi namanya, apa namanya, disesuaikanlah dengan keadaannya ya. Terima kasih Anda mau bilang apa, terus ungkapkan bahwa saya cinta kamu, saya menerima kamu apa adanya ya, sepenuhnya,
tanpa syarat misalnya gitu kan. Dan terakhir doakan diri Anda. Jadi Anda jangan kebanyakan doa begini ke atas ya. Sebenarnya doa yang paling itu tuh doakan ini diri ini ya. Anda mendoakan diri Anda. Begitu. Oke. Nanti tanya jawabnya boleh di grup karena memang ini terbatas kalau hanya di sini. Jadi ya nanti mungkin bisa sharing-sharing juga nanti di grup. Oke, saya bacakan dulu yang ada di chat. Yang ya banyak yang pakai Zoom sekarang. Oh ya, oke. Ada berapa ya? 67 kali ya tadi ya. Oke. Oke. Ya, mohon maaf jika ada suaranya terbatas ya gitu kan. Jadi tadi sempat otak-atik dulu gitu kan. Riweuh karena wifi-nya ngedrop. Henny, oke. Nuhun ya, Kang. Mewek, kangen banget sama diri ini. Sama diri sendiri. Oke, sambutlah dirinya. Udah lama nggak ketemu tuh, ya. Oke, Opi, aku kok sedih banget. Rasanya aku merusak diri sendiri sampai nangis. Ya, banyak menyadari itu ya. Banyak banget yang baru menyadari bahwa diri ini banyak menzulimi dirinya. Ya, makanya ada sebuah ayat kalau di Mushaf Al-Quran bahwa Allah tidak menzulimi hambanya sendiri yang menzulimi dirinya sendiri, katanya gitu. Ya itulah salah satu bentuknya, termasuk saya ya. Dan kemungkinan tiap hari menzulimi. Jadi teruslah aware dan teruslah membersihkan diri, ya, mensucikan diri itu maksudnya. Teh Yasmin, Kang Aldi ada meditasinya self acceptance Kang Dani, yaitu ke adminnya. Dulu pernah ada nggak ya? Coba nanti kalau ada tolong share ke grup ya. Kalau masih ada rekan. Ada ya? Sini kan saya ada. Oh ada. Oke, nanti minta ya. Yang acceptance meditation itu kan ya Kang? Iya. Nanti di share di grup ya. Oke. Cici Nuhun. Oke. Kang Ican, hati terasa lebih lapang. Nuhun Kang. Oke, bagus. Oke, Mbak Ina, mungkin Kang Dani bisa buat panduan meditasi buat yang baru ikutan meditasi. Ya nanti ya, kapan-kapan. Ini baru seadanya. Karena saya lebih banyak spontan sih. Oke, nanti dibuatkan. Ya, tapi meditasi saya tuh macam-macam banget ya. Dari kemarin ada meditasi buat antibody kan ya. Nanti juga akan ada lagi nih. Saya saat ini nanti sesi ini akan ada penguatan antibody lagi, vaksin secara energi ya. Jadi nanti antibodinya akan dikenalkan dengan COVID-19 yang secara energetik ya. Nanti rasain lagi nanti ya. Oke. Yani terasa jauh dengan diri sendiri. Oke. Sapa ya. Terus Andri, ya Allah saya nangis terusan ya Allah saya nangis terus barusan ingat almarhum mama yang baru wafat 3 bulan lalu. Ingat semua kebaikan dan ketulusannya, ingat semua kesalahan saya. Oke, selesaikan tadi, cukup sudah yang memang punya kesalahan dengan orang tua. Orang tua kalau masih hidup pasti bilangnya pasti memaafkan ya, dan yang penting adalah next apa ya. Jadi next apa gitu. Oke. Joko, herbal dan sejenisnya secara pandangan Alfa sendiri gimana Kang memandangnya? Pertanyaan di luar konteks habis meditasi. Ya, herbal dan sejenisnya ya alat bantu aja. Ya. Sesuatu yang bantu aja. Obat dan segala macam, mau herbal, mau kimia itu ngebantu aja. Ya, jadi kalau saya sih Alfa lebih banyak fokus mengaktifkan obat yang ada di dalam diri kita, ya. Tapi kalau masih butuh obat dari luar itu hanya bantu. Tapi jangan lupakan bahwa kita punya antibodi yang bagus, ya. Lia, saya baru kali ini ikutan Kang Dani, bagus, terima kasih ilmunya. Oke, makasih Lia. Oke, nanti kita ketemu lagi juga di hari Kamis ya.
ya selama masa-masa ini ya kita akan rutin ya untuk bisa saling menguatkan gitu. Kang Dani. Ya, Kang Habibie. Boleh. Jadi kan tadi diminta share ya Kang ya. Iya, silakan Kang. Dan sharing adalah salah satu upaya dari. Halo Kang, dengar ya? Dengar. Jadi itu menyentuh juga itu. Yang kata-kata sharing adalah membantu dalam proses pencapaian kita. Kan saya berharap bukan pencapaian yang ya memang pencapaian yang dicari. Tadi mengenai penerimaan, memaafkan dan kemudian memaafkan ini lebih cenderung banyak pergulatan sama diri sendiri sebenarnya Kang. Kalau memang tidak memberikan izin, kata Kang Dan itu mengizinkan diri untuk tidak masuk ke diri sendiri itu susah, ternyata banyak hambatan dari diri. Nah, setelah itu ya coba berdamai dengan mengikuti instruksi Kang Dani, sebenarnya jadi lebih terbuka. Memang butuh seperti inilah panduan-panduan. Banyak ego ya sebenarnya yang menjadi penghalang. Ya, contoh ego yang paling terasa di saya adalah ngapain sih begini-begini? Ya begitu ya awalnya yang muncul di diri saya. Akhirnya coba kita tenangkan. Oh iya, kita terlalu sombong untuk bisa begini-begini malahan. Saya bilang hanya ngobrol dengan diri itu tidak pernah dilakukan. Ngobrol dengan diri, self talk gitu ya. Kita ngajak ngobrol diri. Oh ternyata menyenangkan ngobrol dengan diri, memberikan lapangan. Ya. Banyak hal yang bisa dituntaskan yang selama ini jadi kendala untuk bisa lompat kitanya. Oh, iya betul. Banyak sekali menjadi orang lain saya merasakan. Itu saya akui. Iya betul. Itu menjadi orang lain. Saya setelah membaca buku A menjadi seorang buku A. Seperti itulah. Menjadi buku B. Atau mendekat dengan jadi seorang motivator, saya menjadi seorang motivator gitu. Padahal Kang Dani secara tersirat sering mengajak kita untuk move in bahwa guru sejati itu ada di dalam diri. Nah, itu yang akhirnya oh iya, ternyata iya diri kita sendiri, jangan jauh-jauh keluar. Sering melihat di luar gitu. Bukan artinya kita memutus hubungan dengan di luar ya Kang ya, tapi ya pasti. Artinya selama ini kita di luar adalah sebagai pedoman yang kemudian mungkin titik pedoman untuk kita bisa mencari diri sendiri gitu ya Kang ya. Itu lebih contoh saja yang kemudian memang untuk ke diri sendiri. Dan terus terang tadi sesi yang barusan sangat nyaman kalau diikuti benar-benar memoloskan diri ya, melepaskan semuanya yang saya bilang tadi bahwa hambatan itu dari diri. Benar-benar luar biasa tembok yang kita buat itu. Saya buat, bukan kita, saya. Iya. Gitu kan kita gitu kan gitu. Iya. Oke. Itu Kang sharing dari saya, artinya memang sering-sering begini merontokkan tembok yang dibangun selama ini yang mungkin sudah saya masih muda, jadi baru 21 tahun yang lalu. Masih 21. Istri saya ketawa. Iya. Oke. Kita bahas ya. Iya. Makasih Kang Habibie. Oke. Jadi ini perwakilan ya untuk semuanya bahwa sangat penting untuk berbicara dengan diri sendiri. Kalau di teknik ini, kalau nanti teman-teman pengen tahu teknik ini, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya Ho'oponopono, banyak di YouTube ya. Ho'oponopono, ya Ho'oponopono. Nanti di searching aja ya. Cuma saya lebih dimodifikasi yang lebih ya sesuai dengan budaya di sini gitu ya, dengan karakter di sini. Jadi ditambahkan dengan doa, ya ditambahkan kalau di Ho'oponopono nggak ada mendoakan diri kita. Jadi lebih sampai
apa, I love you ya, sampai situ doang. Oke. Terus pengaruhnya apa sih? Secara energi ini sangat energi, tapi lebih bukan energinya, lebih ke vibrasi sebenarnya ya. Kalau energi semuanya umum, tapi vibrasinya ketika kita punya unfinished business ya, masa lalu yang tidak terselesaikan, ada beban-beban luka batin, itu sangat mempengaruhi vibrasi kita. Sehingga itu akan menghambat kesejahteraan kita ya. Ini penting banget ya. Secara kehidupan itu juga kebanyakan ketika banyak luka batin di masa lalu, dia merasa insecure ya, dia merasa tidak aman dan tidak nyaman, sehingga dalam relationship, dalam hubungan itu orang yang seperti ini biasanya sering curigaan, sering proteksi atau jaga jarak, ya. Secara sikap seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini energinya pun akan jadi benteng. Ada benteng, ada barrier, ada jarak, sehingga ada energi-energi yang harusnya dia lebih sejahtera, itu akhirnya jadi enggak, ya, karena rezeki itu juga energi, ya. Jadi ketika itu kita banyak benteng-benteng, itu akhirnya membuat kita jadi lack, ya, atau kurang, ya. Jadi lack of love ini, ya, itu berhubungan dengan kesejahteraan hidup kita, ya. Maksud kesejahteraan ini tuh bukan harus kaya juga belum tentu sejahtera ya. Jadi yang namanya sejahtera itu tuh cukup ya, semuanya tuh harmonis dan lain sebagainya, dan Anda manifestasinya Anda bahagia ya. Kan banyak orang kaya nggak bahagia kan ya. Ya syukur-syukur Anda dikasih amanah, banyak harta juga gitu ya, dan Anda juga bahagia. Itu ya, itu kan gimana kehendaknya, kalau itu gimana misinya masing-masing, ya, gitu. Oke, yang lainnya? Oke, saya bacakan lagi dulu chatnya, ada 7. Kanina, setiap terbangun malam dan ada masalah, saya suka bicara dengan diri. Memang menenangkan, Kang. Tambahan ilmu dari Kang Dani yaitu di akhirnya itu mohon maaf, melepaskan dan mengajak kolaborasi dengan diri. Hatur nuhun Kang. Oke. Sama-sama. Windy Fadila, nuhun selnya Kang, baru pertama ikut. Oke. Izin live duluan Kang. Hatur nuhun, silakan. Terima kasih Kang Dani, Dina. Oke. Priza, Budi Adeska. Oke. Terima kasih Kang, saya baru pertama ikutan nih. Apa ada jadwal selanjutnya? Ada, Kamis. Kamis ada lagi, Windy. Oke. Muhammad Darmawan, mohon ditulis Oponokono. Itu ada tuh di Unamove. Lihat nggak di chatnya? Ho'oponopono, Alpha Movement juga tuh nulisin. Bisa lihat chatnya kan ya? Ho'oponopono gitu. Teh Sofi, dari saya soal meditasi barusan dengan bahasa Kang Habibie bahwa ternyata besar dan kuat sekali tembok ego yang sudah saya bangun selama ini dan sudah menghambat kesejahteraan batin saya. Terima kasih untuk orang tua yang telah mendidik saya seperti ini. Terima kasih juga untuk diri saya sudah bersama dengan saya yang sudah muncul. Terima kasih karena panduannya. Oke. Oke. Ini kok ke sini ya? Oh, sorry. Ini Mbak Totok wajah, tolong di off-kan itunya view screen-nya. Oke, makasih. Sip. Oke. Ada yang mau share lagi? Ya, Kang Dani, kalau izin kalau boleh share. Ya, silakan. Oh, Kang Umar ya?
Oh iya, Bang Umay hadir. Iya, siap. Kalau Bang Umay mah harus ininya sama wajahnya dong. Oh ya, maaf ini saya tadi pencet-pencet Ya, apa silakan. gimana cara balikinnya ya, saya bingung ini. Ya bebas lah Kang. Di samping ini, di samping audio itu ada video Bang Umay. Start video, Bang. Tinggal diklik di samping audio di bawahnya. Di bagian bawah. Di bawah, klik. Ya, ada? Halo. Halo, Kang? Ya. Halo, Iya, iya. ya. Lanjut. Oke. Izin pertama saya mau sharing mengenai tadi yang meditasi ke dalam diri sendiri. Itu setelah selesai meditasi, ketika memeluk diri sendiri itu kayaknya nggak mau lepas-lepas. Ya, kangen ya, Bang Umay. Kangen banget ya. Iya. Iya, sama semua gitu. Ya, terus? Mungkin jarang ditengok kali, kangen. Iya, betul. Terus yang kedua mungkin kalau boleh sekalian bertanya, tadi kan di awal ada gambar yang menjelaskan mengenai tenggorokan, sifat-sifat jelek yang ada di tenggorokan, terus kemudian yang ada di jantung, di cakra jantung itu ya. Nah, mungkin sedikit Kang Dani, saya kan perokok dan memang nggak mau berhenti ngerokok gitu loh, karena mungkin ya masih enak lah buat saya gitu. Tapi memang saya sering ada masalah di tenggorokan. Sampai akhirnya kadang-kadang saya mungkin menyalahkan rokok, tapi tetap pengen ngerokok gitu. Sampai sekarang kadang-kadang was-was gitu ya, urusan yang COVID-19 ini. Tapi itu justru membuat saya tertekan gitu. Bagaimana ya caranya Kang Dani ya? Iya. Tenang Bang Umay, kalau di Alfa mah rokok sehat kok. Iya. Dulu Kang Dani pernah bilang begitu tuh. Ini kurang di recharge kayaknya. Iya, dia kurang di chat. Ini sayangnya kalau Zoom itu kan kalau saya kasih video itu agak nge-lag, jadi saya sebenarnya ada salah satu bukti-buktinya juga sih, gitu ya. Gini deh, saya mungkin Kang Habibie pernah tahu bahwa saya dulu melatih supir taksi di Gemah Ripah di Gasibu. Pernah tahu nggak? Tahu Kang, di Unpad di Gasibu dan Gasibu. Di Gasibu. Iya. Itu zaman dulu waktu kuliah ya. Dan saya juga perokok dulunya, sekarang udah enggak. Ya. Tapi kalau dulu ya, ini buat kita aja nih. Ini sebenarnya kalau di pelatihan Alpha di Self Healing ini saya ajarkan. Bahwa saya dulu pernah uji coba dan diminta gitu kan dari dulu namanya Up to You ya, untuk melatih yang judulnya merokok tapi sehat ya. Jadi supir taksi itu di ronsen 10 supir taksi, dia merokok dan dia ngopi begadang. Jadi tetap melakukan itu selama sebulan kalau nggak salah. Dan saya latih seminggu 3 kali. Ya, dan secara mindset itu terus menerus dikatakan bahwa merokok itu sehat. Itu ada udah berasap dan ada yang punya jantung koroner. Ya, udah punya jantung koroner. Sebulan kemudian setelah dilatih seminggu 3 kali gitu kan, dicek lagi di ronsen, paru-parunya bersih, yang punya jantung koroner sembuh. Padahal tetap masih ngerokok. Cuma data ini ya, hasil lab ini, percobaan ini buat kita-kita aja waktu itu. Ya, waktu itu kan kita lagi lagi banyak
mengkampanyekan olah nafas waktu itu, ya. Olah nafas itu bisa seperti itu, dan terutama mindset sebenarnya ya. Jadi banyak fakta juga kan orang yang tidak merokok kena kanker paru-paru gitu ya misalnya, tapi yang merokok nggak apa-apa. Ya, jadi hati-hati juga dengan propaganda informasi juga. Ya, kalau boleh dibisikin sebenarnya kalau merokok jadinya tenang. Kalau tenang jadi sehat sebenarnya. Nah, kalau udah sehat, pabrik farmasi nggak laku. Jadi ini ada konspirasi. Balik lagi ke farmasi lagi. Ya, seperti propaganda COVID-19 ini. Jadi, ya begitulah ya. Dunia ini jangan polos-polos amat menerima informasi itu. Ada behind the skin yang suka mengkonspirasi. Ya, yang mudah-mudahan saya nggak disadap. Ya, gitu Bang Umay. Jadi santai aja. Saran saya kalau bagi perokok, kalau bisa olah nafas, atau pakai air kelapa hijau buat detoxnya. Ya, itu aja sih. Enjoy aja lah, ya. Nanti kapan-kapan kalau memang sempat di grup, nanti saya salah satu kasih videonya deh. Kalau memang saya cari ada nanti. Siap, Kang Ya. Dani. Atur nuhun, Kang. Kasih. Oke, sami-sami. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi saya share bahwa banyak yang sembuh sekarang ini, ya, banyak yang sembuh. Nah, gambar beritanya bahwa manusia itu semuanya terkoneksi. Jadi ketika banyak yang sembuh, itu pasti akan banyak yang sembuh lagi. Ya. Jadi ketika sudah banyak yang sembuh, apalagi informasi ini terus di blow up, ya, secara informasi itu neurosistemnya akan menangkap informasi-informasi yang mengakibatkan antibodi kita lebih kenal dengan si COVID-19 ini, dan sehingga lebih siap, ya, lebih memungkinkan sembuhnya lebih bagus. Karena di belahan sana banyak yang sembuh, ya, karena kita semuanya terkoneksi secara energi, secara neurosistem juga terkoneksi, itu akhirnya akan meningkatkan adaptasi bagi manusia di belahan dunia yang lain. Itu sistemnya. Ya. Jadi fokusnya ke kesembuhan. Gitu. Dan nanti kita akan meditasi lagi, memancarkan frekuensi ke lapangan. Oke. Jadi vibrasi ke lapangan maksud saya, bukan frekuensi. Vibrasi ke lapangan. Jadi gini, kemarin kita main ada di vibrasi nyaman dan tidak nyaman. Nah, sekarang lebih dilebarkan lagi, namanya vibrasi kesempitan dan kelapangan. Di kehidupan ini hanya dua itu, ya, mau dimensi vibrasi kelapangan atau kesempitan. Mainnya di situ. Kelapangan seperti apa? Dari syukur, mulai dari terima kasih, memaafkan, kreativitas, itu juga dimensi kelapangan. Optimisme, semangat itu adalah dimensi kelapangan. Ya. Berbagi itu kelapangan. Tapi kalau kesempitan, iri, dengki, merasa berkeluh kesah, ingin dimengerti gitu kan, sedih dan lain sebagainya, itu dimensi kesempitan. Ya, jadi ingat bahwa kehidupan hanya dua, ya. Mainnya ada di kita lagi mengenali cara main di dunia kan, di kehidupan ini. Itu mainnya di dua itu. Ya, anak-anaknya banyak, tapi sebenarnya induknya itu, ya, lapang atau sempit. Oke, salah satu indikatornya secara fisiologi, maksudnya secara tubuh, ya, dan rasa, itu kita terasa mana sempit, mana lapang. Tahu ya, mana sempit, mana lapang? Itu dulu dibedakan. Tahu nggak? Oke, kalau belum tahu kayak gini. Kalau
Mudah-mudahan saya bisa menggambarkan. Kalau lapang, gelombangnya gini. Kalau sempit, ya, gelombangnya gini. Ya, bedanya di situ. Jadi makanya kalau lapang itu di bagian sini, ya, saya saya juga masih belajar nih Zoom menyesuaikan. Oke, ini ada. Atau pakai biru deh. Jadi kalau lapang, kalau sempit kan begini nih. Jadi memang suka detak jantung dan lain sebagainya. Jadinya nggak beraturan, nggak tenang. Tapi perhatikan kalau lapang. Lapang tuh begini. Lebih landai. Terasa nggak? Ya, bedanya. Secara vibrasi seperti itu. Ya. Jadi semakin tenang vibrasinya, ya. Secara jiwa kita semakin tenang, vibrasi kita semakin landai. Nah, semakin gini. Maka nafasnya itu makin tenang. Ya. Makanya lebih panjang umur ya. Karena secara detak jantung pun akhirnya lebih tidak bekerja keras, lebih lembut ya. Beda dengan yang sempit. Itu salah satu indikatornya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau belum jelas? Ya. Kang Jelas. Dani, Ya. apakah boleh menggunakan alat bantu mengukur detak jantung untuk mengecek bahwa kelapangan sudah diperoleh apa enggak? Apa itu relevan nggak kira-kira, Kang Dani? Iya, pernah saya contohkan waktu pas ketika saya pernah lihat kan video saya yang ketika saya tinggikan gitu kan, tekanan darah saya jadi meningkat, terus saya cooling down-kan detak jantung saya, tekanan darah saya juga menurun. Ya. Bisa. Kebetulan ada aplikasi-aplikasi di Android atau di jam-jam model smartwatch itu. Oh, iya. Sambil meditasi barangkali ya, Kang Dani ya. Iya, nanti ya. Nanti nanti dicek ya. Oke, nanti dicek. Karena yang punya alatnya silakan dicek. Kalau tidak punya alatnya, Anda perlu pakai body sense aja. Ya. Nanti kan tahu mana Anda lebih tenang apa tidak, itu juga sudah jadi indikator. Oke? Tapi memahami ini? Oke. Saya balik lagi ke... Oke, jadi nanti ketika meditasi, ya, ini dilapangkan. Cara melapangkannya itu adalah dengan meng-cooling down-kan. Ya, indikatornya dengan meng-cooling down-kan semuanya, tubuh kita, detak jantung kita. Tarik nafas pelan-pelan, ya, narik nafas pelan-pelan, gitu, cooling down-kan, sambil memasrahkan diri sepenuhnya, ya. Terus fokusnya adalah kepada Sang Maha Kuasa yang tak terhingga, ya. Jadi masuk ke dalamnya kepada Sang yang Maha mempunyai kelapangan itu sendiri. Bisa dipahami? Ya. Jadi Anda niatkan bahwa Anda semua tubuh, rasa, dan lain sebagainya adalah Anda Anda masuk dan pertama syaratnya adalah Anda tidak boleh mikir,
Ya, Anda tidak boleh mikir, Anda off di situ. Anda hanya izinkan, Anda pasrah semuanya kepada Tuhan. Ya, pasrah sepenuhnya. Oke, kita mulai. Saya akan pakai musik alfa lagi, ya, karena vibrasi ini musik ini sangat melapangkan. Oke, dan saya tidak akan memandu. Ya, saya tidak akan memandu, ya. Hanya saya akan memvibrasikan ke lapangan yang apa ya? Ya, ke lapangan yang sering saya latih, ya. Vibrasikan yang kan itu kan masuk ke file saya nih, ke energi saya, dan saya akan transferkan, akan saya salurkan, akan saya pancarkan ke teman-teman semuanya jika mengizinkan. Ya, mohon diizinkan ya. Dan Anda hanya menerimanya. Oke. Jadi saya nanti tidak akan berkata-kata, Anda langsung rasakan sendiri saja. Oke. Kita mulai. Anda rasakan, boleh tegak dan atau kalau mau tiduran, Anda telapak tangannya dibuka di sampingnya. Ya, kalau duduk berarti di atas paha berarti ya. Tapi kalau lagi tiduran di sampingnya, ya Anda terima dengan dengan terbuka, ya. Oke, kita mulai, teman-teman. Pejamkan matanya dan dirasakan.